warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. K.H. Muhammad Mukri MAG selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran. Yang terhormat para narasumber seminar Profesor Dr. Oman Fadul Rahman M.Kum dan Al-Ginanjar Syakban. Yang kami hormati tim Nahdlatul Turos, Bapak Lora Usman dari Turos Syai Hanan Khalil Pangkalan, Bapak Ikhwan dari Kopi Soda, Bapak Gus Najib dari LTNNU Jatim, dan Mas Ayu dari komunitas Pegon. Dan para peserta yang telah mengikuti acara baik secara luring maupun daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat hadir dalam acara deklarasi Nahdlatul Turos dengan tema membumikan turos ulama Nusantara meneguhkan jati diri bangsa. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya Chelsea Gabriela Zeswan selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Tiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yahlal Waton. Empat, sambutan-sambutan. Lima, penyampaian pengantar diskusi oleh keynote speaker. Enam, doa. Dan terakhir, penutup. Demikianlah susunan acara deklarasi Nahdlatul Turos. Memasuki susunan acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Musyawarah kepadanya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل انشزوا
فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang ketiga yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ya Hadratul hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disarankan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Khalid kepadanya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadratul kiram, Islam, jamiah anggota ulama, kiai, ulama ahyar, hadratul kiram, ketua umum PBNU, Haji Abdul Jalal, dan memuliakan Rektor UIN Raden Intan, Profesor Dr. Mukri, beserta Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Raja Intan Lampung, yang saya hormati tim Nahdlatul Laura Usman dari Lajnah ini, Syekhona Khalil, Gus Najib Abdul Rahman, Ketua Umum LTNNU Jatim, Ayu Ratanegoro Komunitas Pegon, Bapak Ikhwan, Bapak Agus Dianto dari Kopi Soda Jawa Tengah, Dewa dari keluarga Kiai Soleh Karat, narasumber yang hadir dan kita harapkan nanti jadi keynote speaker di acara ini, Profesor Dr. Umar Fathur Rahman, yang bersama kita pada di samping saya ini, Anjingan Ginanjar, sahabat yang saya hormati, dan seluruh peserta luring maupun daring acara Nahdlatul Ulama dengan tema membangkitkan ulama nasional, ulama Nusantara, meneguhkan jati diri bangsa. Acara ini dikemas dalam rangka Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35, 34, yang hari ini kita mulai dengan Nahdlatul Ulama ini, yang insya Allah besok akan buka bersama, dan acaranya berada di pondok pesantren yang berada di Lampung ini, sehingga acara Nahdlatul Ulama, kebangkitan Ulama ini diselenggarakan di UIN, Universitas Islam Negeri Lampung, Raja Intan di Lampung, Raden Intan Lampung. Ini jauh semua dari orang Usman dari Madura, yang dari Jawa Tengah datang ke sini untuk memulai, yang mana nantinya diharapkan seluruh turun yang ada di Nusantara ini terkumpul kembali dan akan membangkitkan generasi-generasi muda yang ada, mengikuti jejak-jejak beliau-beliau yang memiliki karya-karya besar, hingga karya-karya besar ini bukan hanya menjadi rujukan di negeri kita Indonesia tercinta ini, tapi menjadi rujukan di seluruh dunia. Tak jarang, artinya banyak kitab karangan dari Hadratus Syekh yang ada di Nusantara ini, Syekhona Khalil, Syekhona Hasyim Asy'ari, Syekhona Kiai Mahfud, Kiai Soleh Karat, dan lain sebagainya, menjadi rujukan-rujukan di berbagai perguruan tinggi yang ada di dunia ini, bukan hanya di negeri kita Indonesia. Oleh karena itu, besar harapan
memang dibersamakan dengan kegiatan muktamar ini agar kita semua yang mulai dari Orang Usman, keluarga Syekhona Khalil mendapatkan respon langsung dari Ketua LNU Agus Haji Abdul Rahman dan juga beberapa materi yang mendukung acara yang insya Allah penuh dengan berkah dan diharapkan membawa kemanfaatan bagi kita, negeri kita, dan seluruh yang menggunakan tugas-tugas yang berbasis jamiah ahli sunnah wal jamaah ini terus menjadi berkembang dan mendapatkan respon positif dari generasi muda hingga tua. Referensi tetap terjaga, lebih-lebih diamalkan hingga dapat mendamaikan, menyejukkan di negeri kita khususnya dan di dunia pada umumnya yang sekarang banyak berkembang radikalisme dan pemikiran yang radikal yang akan membahayakan sendiri bagi kehidupan umat manusia. Terima kasih seluruh tim bersama tim LDN yang bisa saya sebutkan Pak Tarun, sekretaris LDN yang paling setia ini, datang lebih dulu, penata lebih dulu, dan sekarang berangkat juga di LDN. Pak Wasid, Pak Hafid yang ada di sana, Pak Faisal, saya sebutkan karena semuanya ikut andil dalam sukses acara ini. Saya kira cukup sekian dan kami mewakili panitia. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kesalahannya itu masih lebih besar harapannya, karena harapannya yang sangat besar sehingga kesalahannya juga mengikuti besarnya harapan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan diampuni oleh Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting atau di luring, bukan maksud kami untuk bikin salah. Jadi saya cukupkan sekian. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar dari keynote speaker kita, Profesor Oman Fathur Rahman, Menhub, kepadanya. Disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Hadratul Kiram, Rais Am, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Akhyar yang sangat kita muliakan, Al-Mukarram, Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Profesor Said Agil Siraj yang sama-sama kita muliakan, Pak Rektor UIN Lampung yang dalam hal ini menjadi Syahidul Hajah, Profesor Mukri, kolega kami, para Gus dan Ibu Nyai yang hadir, khususnya dalam hal ini barangkali tim Nahdlatul Firoz ya. Mohon maaf kalau saya belum mengenal semuanya. Gus Najib, Gus Khalid, beberapa sudah
ketemu, sudah silaturahim, Kang Ginanjar juga, alhamdulillah. Dan para peserta Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang saya hormati. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirnya kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan muktamar kita yang memang sangat kita nanti-nantikan, dan sekarang salah satu berkah dari muktamar ini adalah ada satu momentum lagi, sebetulnya ini momentum yang kesekian kalinya yang tidak boleh kita lewatkan dan tidak boleh kita sia-siakan lagi, yaitu apa yang sekarang kita sebut sebagai Nahdlatul At-Turas. Nahdlatul Turas. Kebetulan beberapa waktu belum lama sebetulnya, akhir bulan lalu saya ketemu dengan Gus Najib di Pasuruan setelah ziarah, dan beliau menyampaikan kepada saya untuk niat ini mengadakan Nahdlatul At-Turas. Tentu masing-masing kita sebagai pribadi saya kira sudah lama menggeluti dan melakukan berbagai advokasi, kegiatan, penelitian terkait dengan turas ulama Nusantara kita. Namun sebagai sebuah gerakan, saya kira ini menjadi sangat penting sekali untuk kita maknai. Untuk itulah dalam kesempatan yang sangat mulia ini saya akan mencoba untuk mensyukuri itu dengan menceritakan beberapa hal. Sebelumnya sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, saya masih ingat bahwa pada tahun 2015 saya berbicara tentang turas ini di dalam acara Pramuktamar, yaitu menjelang muktamar yang ke-33. Kita juga mengadakan acara di Wisma Haji Makassar waktu itu terkait dengan khasanah intelektual Islam Nusantara. Bolanya sebetulnya terus menggelinding sampai sekarang kita di NU. Saya juga beberapa kali di PBNU menyampaikan pentingnya NU sebagai sebuah komunitas yang sangat besar menjadi lokomotif di dalam membangkitkan kembali turas ulama Nusantara ini. Nah, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Tetapi saya melihat sebetulnya sebagai sebuah gerakan masih terlalu terlambat sebetulnya, masih terlalu pelan maksud saya. Masih terlalu pelan untuk sebuah an-nahdoh gitu ya. Karena sudah beberapa tahun apa yang kita bicarakan sebelumnya itu belum melembaga. Jadi, tapi progresnya sangat luar biasa sebetulnya. Temuan-temuan tentang temuan dan pemeliharaan dan awareness dari masyarakat terhadap turas ulama Nusantara kita itu sangat besar sekali. Tetapi mari kita coba hayati, kaitkan dengan apa yang dimaksud dengan an-nahdoh. An-nahdoh itu kan kekuatan yang besar, al-thaqah, al-quwwah. Pasti ada alasannya mengapa kita tim ini memilih kata an-nahdoh. Karena mengandaikan bahwa an-nahdoh itu ingin bangkit dari sebuah keadaan yang sebelumnya barangkali kurang bangkit. Al-inbi'at, al-irtifa'. Al-irtifa' barangkali at-taqaddum ba'da ta'akhur. Karena memang faktanya bahwa kajian manuskrip Nusantara, filologi, tahqiq, apalagi spesifik terhadap turas ulama Nusantara, boleh dibilang barangkali baru bangkit di awal tahun 2000-an. Di kampus-kampus, kemudian di pondok ini, di pesantren yang kita miliki, yang sesungguhnya menjadi basis lahirnya turas ulama Nusantara, kan belum semuanya
menjadi bagian dari kurikulum pesantren. Kebetulan saya sendiri mengasuh pesantren Alhamdulillah di Depok. Saya sudah masukkan Turas Ulama Nusantara ini ke dalam bagian dari kurikulum pesantren. Itu mengapa karya-karya Mbah Khalil Bangkalan, karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh, itu kita kumpulkan di samping kitab-kitab kuning yang lain. Nah, karena kita melihat sebelumnya bahwa pesantren masih agak sedikit ta'akhur. Nah, Nahdoh ini kita ingin menjadi lebih baik dari itu. Kita ingin bergerak. Saya memaknainya seperti itu. Ingin memperbanyak dinamika terkait dengan Nahdoh At-Turas ini, tetapi kita lembagakan, kita institusionalisasikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan At-Turas. Sebetulnya kalau dalam konteks kajian manuskrip atau kitab yang selain dari Turas Islam, itu sudah lebih lama para filolog melakukan kajian. Para filolog di kampus-kampus perguruan tinggi umum, belakangan kemudian di perguruan tinggi agama Islam, banyak melakukan kajian terhadap teks-teks sastra. Akan tetapi ketika ada anak santri, ada gerakan anak pesantren masuk ke dalam dunia humaniora, ke dalam dunia filologi itu, maka seperti tiba-tiba saja kita terbelalak dengan kekayaan khasanah ulama Nusantara yang sebegitu berharga dan sebegitu banyak. Turas al-ulama, al-Indonesiyin khususnya tentu saja. Baik itu berisi sastra, ilmu, fikih, tafsir, tasawuf, dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, ini saya kira makna turas yang memang selama ini kita paham. Oleh karenanya, Nahdlatul Turas ini dalam konteks global, kalau boleh saya ingin memaknainya, mari kita tempatkan Nahdlatul Turas ini sebagai bagian dari bangkitnya peradaban Islam Nusantara. Kita harus jelaskan ke publik bahwa peradaban Islam Nusantara bukan mau membangun sebuah imperium peradaban Islam yang mahiwal, kalau istilah Kang Ajengan Ginanjar. Islam yang berbeda dengan Islam yang sudah kita yakini secara normatif di seluruh dunia. Ini adalah peradaban empirik, peradaban Islam Nusantara tertulis begitu yang ingin kita bangkitkan. Sudah ada peradaban Islam Arab, sudah ada peradaban Islam Iran, Turki, dan seterusnya. Nah, untuk peradaban Islam Nusantara ini, mari kita mulai dari Nahdlatul Turas. Saya amat sangat berharap, saya sebagai seorang filolog, kita sadar betul sekarang ini, mulai tahun 2011-an, seingat saya, kami tidak lagi bisa berharap, para filolog Indonesia tidak lagi bisa berharap bangkitnya kajian-kajian dan dukungan fasilitasi program dan finansial untuk kajian program-program kajian manuskrip Indonesia ini dari orang lain, termasuk di Eropa. Tahun 2011 di Eropa Leiden sudah decline, sudah selesai, sudah khatam tradisi pengkajian manuskrip di Leiden. Dulu banyak juga yang mengkaji manuskrip tasawuf, termasuk orang-orang Eropa. Nah, sekarang itu estafetnya dikembalikan kepada pemilik heritage-nya itu sendiri, pemilik turasnya itu sendiri, yaitu Indonesia dalam hal ini. Oleh karenanya, argumen terkait dengan what dan why, terkait dengan pentingnya Nahdlatul Turas itu, mari kita anggap selesai. Apa itu Nahdlatul Turas, mengapa ia penting dibangkitkan, itu sudah selesai. Yang belum selesai adalah how, terkait dengan bagaimana kita membangkitkannya. Nah, saya ingin memberikan stimulus pada para peserta. Tentu saja alhamdulillah di sini para narasumbernya nanti akan menyampaikan sangat mumpuni ya. Saya tahu persis siapa Kang Ginanjar,
siapa Dr. Mahdus juga gitu ya. Nah, insya Allah akan memperkuat itu. Mari manfaatkan teknologi digital untuk membangun big data Turos Ulama Nusantara. Kalau kita melihat bagaimana pemanfaatan big data oleh di dunia komersil, di dunia bisnis, oleh Gojek, oleh Grab, oleh unicorn, oleh startup bahkan yang baru tumbuh saja, betapa itu bisa menjadi sesuatu yang besar sekali. Nah, masa ini peradaban yang kita bangun ratusan tahun yang lalu, mulai dari Melayu sampai ke Jawa, karangan para ulama kita, masa tidak bisa kita bangkitkan. Infrastrukturnya insya Allah sudah tersedia. Saya kira demikian barangkali harapan dari saya. Saya tidak tahu ini mewakili pribadi juga dan mewakili saya kira para sarjana yang selama ini mengkaji juga Turos. Kemudian juga terutama mewakili santri, saya kira, karena saya adalah bagian dari santri yang selama ini mencoba masuk ke dalam dunia Turos itu melalui filologi. Mudah-mudahan harapan-harapan dari para santri, para kiai ini bisa terwujud melalui Nahdlatul Turos yang kita bangkitkan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan tentu saya juga mohon maaf tidak bisa bergabung secara langsung karena ada satu dan lain hal. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya terus bisa bersama-sama berkontribusi kepada tim Nahdlatul Turos ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Lora Usman kepadanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah wa ربنا آتنا ورحمة الله ربنا آتنا ورحمة الله ربنا آتنا ورحمة الله اللهم اجعل الجمع ولا تفرقا ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين برحمة الفاتحة. Para hadirin, kita memasuki acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya adalah seminar. Kemudian saya serahkan kepada panitia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.